saya Muhammad Akif Ramadhan. Saya di sini akan menjalankan program saya. Pertama-tama saya membuka LTS di bagian margin digunakan untuk mengatur elemen pada website. Jarak margin pada paling dibuat menjadi 0 agar tampilan lebih teratur. Multiply membantu mengatur ukuran elemen dengan ukuran mudah dengan kontrol layout mode berpindah halaman menjadi lebih halus. Bagian body mengatur tampilan data website seperti jenis UI warna, seperti jenis latar belakang, warna tulisan, dan jarak antara baris agar teks lebih mudah dibaca. Bagian nav digunakan untuk mengatur menu navigasi di bagian atas web. Navbar memiliki warna gelap dan tetap berada di bagian atas ketika halaman dibuat ke bawah. Menu juga memiliki efek perubahan warna ketika kursor diarahkan ke menu. Bagian hero mengatur bagian utama atau halaman pembukaan website. Bagian ini menggunakan gradasi warna biru dan teks warna putih. Terdapat animasi agar tampilan web terlihat lebih menarik saat dibuka. Bagian hero box mengatur kotak-kotak informasi yang ditampilkan pada halaman utama. Kotak dibuat dengan warna putih, sudut berbulat. Terbayangkan ketika kursor diarahkan ke kotak akan berwarna lebih cerah. Bagian terus kita lanjut di bagian region. Bagian region itu mengatur jarak antara setiap bagian website dan memberikan animasi ketika bagian tersebut ditampilkan. Bagian car, lalu kita bahas di bagian car, digunakan untuk membuat kartu informasi. Kartu dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang sistem metode yang digunakan atau informasi lainnya. Efek hover membuat kartu terlihat lebih interaktif. Lalu kita di bagian from dan input. Ini bagian from dan input menjelaskan mengatur tampilan from untuk masukkan data yang akan digunakan dalam proses prediksi. Input memiliki jarak, garis, tepi, dan sudut yang membulat. Saat input dimiliki warna berubah untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut sedang digunakan. Bagian button, kita cari bagian button ini. Bagian button ini mengatur tampilan tombol, misalnya prediksi. Tombol memiliki warna biru dan akan berubah warna serta sedikit bergerak ketika kursor diarahkan ke tombol. Lalu di bagian hasil digunakan untuk mengatur bagian prediksi. Hasil ditampilkan di tengah halaman menggunakan warna hijau agar lebih mudah terlihat oleh pengguna. Bagian dataset ini mengatur tampilan informasi yang berhubungan dengan dataset agar teks berada di tengah dan terlihat lebih rapi. Bagian footer ini mengatur bagian paling bawah teks yang dibiasakan berisi informasi pembuat, nama sistem, atau informasi tambahan lainnya. Lalu di bagian keyframe itu digunakan untuk membuat animasi
panel membuat elemen muncul secara perlahan, sedangkan breakdown membuat judul muncul dengan gerakan dari atas ke bawah. Lalu di bagian media digunakan agar website menjadi responsif, artinya tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar laptop, tablet maupun HP. Pada layar kecil, menu akan diturun secara vertikal. Ukuran judul diperkecil dan prompt akan menggunakan lebar layar yang tersedia. Kesimpulannya, secara keseluruhan, CSS ini berfungsi sebagai pengatur tampilan website sistem prediksi. Dengan CSS ini, website memiliki tampilan yang lebih modern, rapi, interaktif, dan responsif. Selain itu, ada efek animasi dan hover membuat penggunaan mendapatkan pengalaman yang lebih menarik ketika menggunakan website. Selanjutnya kita akan membahas tentang index HTML. Yang saya buat HTML itu digunakan untuk membuat struktur utama website. Dia predik, yaitu sebuah web untuk memprediksi diabetes menggunakan metode random, forest, dan SEO. HTML ini mengatur isi agar susunan setiap bagian website, sedangkan tampilan dan detailnya diatur oleh CSS. Bagian HTML menjadi bagian utama yang membungkus seluruh kode halaman website. Bagian head berisi informasi data website. Pada bagian ini terdapat judul, halaman dia predik, dan kode untuk menghubungkan HTML dengan file CSS menggunakan flag. Bagian depan berisi menu home tentang prediksi dan dataset. Menu tersebut digunakan untuk memudahkan penggunaan berpindah ke bagian tertentu pada halaman web. Lalu kita di bagian hero. Bagian hero ini merupakan tampilan pembukaan website yang menampilkan judul sistem prediksi diabetes. Bagian ini juga memberikan informasi singkat mengenai metode yang digunakan, nilai akurasi, jumlah dataset, dan metode RSVEP tambah VSCO. Bagian tentang menjelaskan pengertian diabetes secara singkat. Selain itu, terdapat informasi mengenai beberapa gejala diabetes dan cara pencegahannya, seperti olahraga rutin, menjaga pola makan. Bagian prediksi ini merupakan bagian utama dari web. Penggunaan diminta memasuki beberapa data seperti jumlah kehamilan, kadar gula darah, tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, BMI, riwayat diabetes keluarga, dan umur. Tombol prediksi sekarang. Setelah sebuah data diisi, pengguna dapat menekan tombol prediksi secara sekarang. Data tersebut dikirim ke alamat prediksi menggunakan metode port untuk diproses oleh program Python Flag. Lalu kita cari bagian hasil prediksi. Hasil prediksi di bagian ini.
Hasil peneliti yang diperoleh dari proses peneliti yang dilakukan menggunakan kode. Hasil ini berasal dari proses yang dilakukan oleh sistem backend. Bagian selanjutnya di bagian performa model. Bagian performa model itu menampilkan beberapa nilai evaluasi model, yaitu akurasi, precision, real, dan F1 score. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model dalam melakukan prediksi prediksi. Bagian dataset menampilkan informasi mengenai dataset yang digunakan, yaitu firma, index, diameter. Dataset tersebut memiliki 768 data, 8 fitur, dan 2 label yang digunakan untuk proses penelitian dan pengujian modelan. Selanjutnya di bagian footer yang terakhir. Bagian footer itu merupakan bagian paling bawah website yang berisi informasi tentang proyek final, data kompusional, nama kelompok, nama universitas, dan tahun pembuatan sistem. Lalu kesimpulan hasil indeks HTML itu secara keseluruhannya berfungsi serangkai utama website. Dia prediksi HTML mengatur seluruh isi website, mulai dari next bar, halaman utama, informasi, diameter, from input data pasien, hasil prediksi, performa model, informasi dataset, hingga footer. HTML juga berhubungan dengan CSS untuk mengatur tampilan website dengan flag Python untuk menjalankan proses prediksi diameter. Sekian dari saya.